Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidihi wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idihi wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidihi wa na'tarifu bi lutfihi fi masadiri taufiqi wa mawaridihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabal Rahmah yang insyaallah diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada niat untuk datang ke majelis ini ya kecuali untuk menuntut ilmu, kecuali untuk mensucikan hati kita, diri kita dari segala sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam hadis Nabi sangatlah banyak hadis-hadis Nabi yang menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu, kemudian ganjarannya, mulianya hamba yang mau menghadiri majelis ilmu. Di antaranya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya ngapain? Nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu untuk mensucikan diri. Ya. Jadi nuntut ilmu itu ya bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk nyala-nyalahin orang gitu Pak ya. Ya, nauzubillah kalau kita nuntut ilmu niatnya untuk itu gitu, bukan. Menuntut ilmu itu selain yang pertama adalah perintah dari Allah dan Rasul, berarti dia sebuah kewajiban dalam Islam menuntut ilmu. Kenapa dia sebagai kewajiban dalam Islam? Ya sederhananya ya karena Islam itu sangat menginginkan manusia ini berpengetahuan. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keilmuan dan pengetahuan. Ya, mulia sekali Islam. Kemudian ya tujuan kita menuntut ilmu wa yuzakkihim biha. Untuk apa? Mensucikan hati kita dari segala sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masih dalam bab al-malaika, tentang malaikat. Ya, ilmu tauhid ya kita sudah membahas tentang al-malaikat. Sebagian sudah kita jelaskan ya, siapa itu mereka, dari apa mereka diciptakan, kemudian keutamaan mereka atas keutamaan manusia atas malaikat, kemudian tabiat mereka itu bagaimana, kemudian perbedaan mereka itu bagaimana kita sudah dapatkan. Kemudian pekerjaan mereka kerja dan perbuatan mereka di alam arwah dan kerja serta perbuatan mereka di alam nyata. Mungkin ini yang belum selesai. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan slide yaitu tentang ini sudah mereka tidak sama ya, kita sudah dapatkan dari hadis Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril itu ra'a Jibril alaihissalam lahu sittumi'ah janahin. Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Para ulama mengatakan dalam Al-Quran sayap para malaikat itu disampaikan oleh Allah dalam surat Fatir, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Itu sebagai gambaran yang sederhana dalam Al-Quran. Detailnya disampaikan dalam hadis Nabi ya. Allah menciptakan para malaikat itu uli ajnihah, makhluk yang punya sayap.
Itulah malaikat. Yang mana mereka sayap mereka itu apa? Ada uli ajnihatin masna. Ada yang satu, wa thulatha wa ruba. Ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Terus yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah Maha Kuasa untuk menambah ya ciptaannya. Ada yang sayapnya 7, ada yang 8, semakin. Nah, para ulama memahami semakin banyaknya sayapnya para malaikat, atau kenapa para malaikat itu bersayap gitu kan. Nah, sederhananya adalah semakin banyak sayap yang mereka miliki, itu semakin cepat gerak langkahnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini mereka itu punya tempat masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, ya. Kami ini ya disampaikan oleh para malaikat itu sudah punya maqamun ma'lum. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnul musabbihun. Yaitu dalam surat As-Saffat. Kami ini sudah punya tempat masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sana terus tidak bergerak-gerak, karena mereka itu bergerak dan bertindak sesuai dengan perintah Allah. Wa inna lanahnus saffun, dan kami itu bersop-sop. Gitu Pak. Ada gambarannya ya, para malaikat itu bersop-sop, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pengen tahu ya kita pengen tahu sopnya para malaikat itu ya, menurut penjelasan begitulah lihatlah sop kita dalam sholat. Begitulah gambaran sopnya para malaikat, rapi begitu ya. Wa inna lanahnul musabbihun, dan kami pun ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala musabbihun. Di antaranya bertasbih kepada Allah ya, sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah alhamdulillah pekerjaan mereka di alam ruh, sudah bertasbih dan tunduk kepada Allah. Ini sudah kita ambil, kemudian membawa arasnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan salam kepada ahli surga. Itu jelas sekali dalam Al-Qur'an ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya. Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Di surga nanti itu diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kebenaran, bukan khayalan. Ya, jamaah sekalian, kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, ya, itu dalam Al-Qur'an itu sebuah kepastian, tidak boleh kita meragukan sedikit pun. Ya, tentang alam kubur, alam barzakh, itu kepastian, tidak boleh ragu. Ya Pak ya, tentang apalagi perjalanan kita nanti di alam barzakh itu ya, bagaimana kita menunggu sampai ila yaumi yub'atsun ya. Begitu lamanya di alam barzakh, itu sebuah kepastian. Nanti kita dibangkitkan, nanti masa ya dihisab semuanya. Nah, kalau di sini tugas para malaikat itu mengucapkan salam kepada ahli surga. Hamba-hamba Allah yang sudah masuk surga, nanti para malaikat itu datang kepada mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat yadkhuluna alaihim, datang kepada mereka, menghampiri penduduk-penduduk surga. Dari mana mereka datang? Min kulli bab. Min kulli bab itu dari berbagai pintu-pintu surga. Ngapain mereka masuk? Ya, ingin apa? Hanya ingin mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang sudah masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum, kata mereka. Selamat ya Pak, selamat ya Ibu, begitu ya. Kalau bahasa kitanya, selamat ya. Ya kalau bahasa kerennya apa itu Pak? Itu apa enak? Iya, congratulations gitu ya. Ya, salamun alaikum. Ya. Selamat ya Bapak, selamat Ibu sudah masuk surga ya, begitu mereka.
tahniah ya kalau bahasa dalam literasi Arabnya tahniatun ya, yuhanniuna, mereka memberi ucapan selamat terhadap apa? Di sini disebutkan salamun alaikum bima sabartum, atas kesabaran ya bapak dan ibu selama di dunia. Sabar terhadap apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Kemudian sabar terhadap cobaan-cobaan hidup yang pernah bapak ibu rasakan selama di dunia. Ya, selamat ya. Sekarang tidak ada lagi cobaan-cobaan itu. Gitu loh. Sekarang tidak ada lagi tugas-tugas semuanya. Pokoknya ya bagaimana tidak gitu Pak ya. Di surga itu tidak ada lagi kewajiban-kewajiban begini Pak. Sholat itu nggak ada lagi, puasa Ramadan nggak ada lagi, pokoknya ya berzikir, pokoknya ya yang intinya adalah di akhirat itu ya menurut kesimpulan para ulama, jazaun bila amalin ya. Kalau di dunia ini kita amalun bila hisabin ya, atau bila jazain ya, kita selama di dunia ini beramal dan beramal terus Pak, belum dihisab atau belum diberi pembalasan yang hakiki. Tapi kalau sudah di akhirat ya, hisabun bila amal atau jazaun bila amal, itu kebalikan. Kalau sudah di akhirat kita hanya menerima saja, tidak ada lagi beramal dan beramal, menikmati apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Maka berbahagialah hamba yang selama di dunia ini memang selalu bergairah ya, mengumpulkan poin-poin kebaikan di dalam hidupnya ya, berusaha untuk ya istilahnya memperbanyak ya amal-amal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu bagi penduduk surga, dan pekerjaan mereka juga kepada penduduk neraka juga ya, mengadab penduduk neraka. Ya, karena mereka sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seingat saya yang terakhir ya di pertemuan yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ya. Wahai orang-orang yang beriman, cegahlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana api neraka tersebut waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan di neraka itu alaiha malaikatun ghiladun shidad ya, yaitu para malaikat Allah yang ghiladun shidad, yang ganas-ganas, beringas-beringas. Itulah gambarannya ya, yang mana mereka itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berikutnya adalah tugas mereka, yaitu turun membawa wahyu. Nah, ini sudah biasa kita dengar dari dahulu. Jadi masa kita kecil, ya. Siapa malaikat yang membawa wahyu? Jamaah sekalian, malaikat Jibril. Nah, tapi ini ya, kita akan berusaha menampilkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, ya. Apa bunyinya? Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Qul, wahai Muhammad, katakanlah ya, katakanlah siapa yang memusuhi malaikat Jibril. Kenapa ayat ini turun, jamaah sekalian? Ya, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, wahai Muhammad, katakanlah ya, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril, atau barang siapa yang menganggap malaikat Jibril itu musuhnya. Kenapa ayat ini turun? Karena diantara sebabnya adalah kaum Yahudi. Nah, orang Yahudi itu Pak, dalam Al-Quran disampaikan
Mereka menganggap malaikat Jibril itu musuh mereka. Ya, malaikat Jibril itu aduuna minal malaikati. Nah, ya, begitu ya yang terjadi. Jadi malaikat Jibril itu adalah musuh kami. Kata siapa itu, Pak? Orang Yahudi. Ya, hamba Allah yang bernama Yahudi atau hamba Allah ya yang termasuk kelompok kaum Yahudi. Mereka punya keyakinan begitu, punya kesimpulan begitu. Malaikat Jibril itu adalah musuh kami. Lalu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah, barang siapa man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh ya bagi malaikat Jibril, atau barang siapa yang menganggap malaikat Jibril itu sebagai musuhnya. Ini kaum Yahudi. Maksud ayat ini adalah kaum Yahudi. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya apa? Katakanlah kepada mereka bahwa malaikat Jibril itu bukan musuh, tetapi dia adalah nazzalahu ala qalbika biidznillah. Dia itu menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ala qalbika, ya, ke dalam hatimu wahai Muhammad. Yang mana wahyu tersebut atau Al-Qur'an tersebut apa? Musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, Al-Quran yang kita baca, yang kita yakini sekarang itu jamaah sekalian, musaddiqan, membenarkan, lima baina yadaihi, lima sabaqahu min kutubillah. Itu apa? Di antara makna tafsirnya. Ya, Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ya, Zabur, ya. Ya kita pakailah yang dua ini, yang apa? Yang sangat ya kalau Zabur mungkin jauh sekali masanya, atau bekas-bekas Zabur itu sudah tidak terlacak lagi, ya. Taurat dan Injil, ya, itu termasuk kitab samawi. Ya kalau dalam kajian tauhidnya, kitab samawi itu memang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ya. Kitab ini adalah kitab suci, ya. Kemudian kitab apa? Ya kitab yang apa? Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun terakhir itu sebagai apa? Musaddiqan, ya, membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan apa yang ada dalam Injil. Ya, dari itu kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Kok dalam Al-Qur'an itu ya banyak bercerita tentang Bani Israel. Ya padahal kita bukan orang Bani Israel gitu kan. Banyak bercerita tentang Yahudi padahal kita bukan orang Yahudi. Ya karena Al-Qur'an itu melanjutkan atau menyempurnakan atau membenarkan apa yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Apa yang ada dalam kitab Taurat dan apa yang ada dalam kitab Injil. Jadi jangan aneh, dan semuanya itu ya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Bahwa dari ayat ini terbukti bahwa malaikat Jibril itu adalah apa? Malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Dalam surat Asy-Syu'ara juga disebutkan, ya. Innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu apa? Tanzilu Rabbil Alamin, ya, kitab atau wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, prosesnya? Nazala bihir ruhul amin. Yang turun atau yang dibawa atau yang disampaikan oleh siapa, Pak? Ar-Ruhul Amin, ruh yang al-amin, ya. Dalam ayat ini Ruhul Amin. Dalam apa? Di ayat-ayat yang lain atau penjelasan yang lain kita dapatkan malaikat Jibril itu disebut dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Jadi dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi, maksud dari Ruhul Qudus itu adalah Jibril alaihissalam, bukan Allah, bukan Tuhan, tetapi Jibril, Ruhul Qudus. Ya, yang mana Quran tersebut nazala bihi ruhul amin ala qalbika, ya, ke dalam hatimu wahai Muhammad. Dia menyampaikan wahyu litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi
apa? Mundirin, hamba yang memberi peringatan kepada manusia. Ya, selanjutnya dalam surat An-Nahl juga dikatakan di sini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul nazzalahu. Ya ini dia. Dalam surat An-Nahl. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Al-Qur'an itu disampaikan oleh siapa? Ruhul Qudus. Ya, dibawa, diturunkan, ya, disampaikan oleh siapa? Oleh Ruhul Qudus. Nah, jadi dalam Al-Qur'an Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril maknanya, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa. Malaikat Jibril, Ruhul Qudus mir rabbika. Mir rabbika itu apa artinya, Pak? Ibu, dari Tuhanmu, mir rabbika bil haqqi, dengan kebenaran. Ya. Jemaah sekalian, ini sebagai bukti bahwa ya, kita pahami dalam akidah Islamiyah bahwa para malaikat itu memang ada, kemudian tugas-tugas mereka sudah jelas, ya, dan para malaikat itu ya bukanlah ya banatullah, ya, putri-putrinya Allah, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian hamba-hamba Allah yang lain. Tidak, ya. Dalam akidah Islam, malaikat itu bukan putrinya Allah, ya, bukan siapa-siapanya Allah atau anaknya Allah. Tidak, ya. Para malaikat itu adalah hamba Allah sama seperti kita. Jamaah sekalian, mereka punya tugas masing-masing. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, paling kita mendapatkan gambaran fisik mereka itu, ya, mereka itu punya apa? Punya sayap. Ya, gitu dia. Punya sayap, kemudian mereka tidak punya nafsu, kemudian mereka juga ya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu, ya. Hal yang penting juga untuk kita ketahui, ya, perkara-perkara yang sudah terlalu jauh, ya, bicara tentang sesuatu alam gaib, kalau memang akal kita sudah nggak mampu lagi, jangan diterus-teruskan, Pak. Ya, itu akan nyeleneh-nyeleneh nanti gitu kan, Pak, ya. Cukuplah apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian cukuplah dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kita dapatkan di sini qala Waraqah bin Naufal. Nah, ini kisah ini, ya. Kita teringat ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal-awal menerima wahyu. Nah, gitu ya, ketika beliau menggigil pertama kali menerima wahyu. Dalam hadis Bukhari itu terkenal sekali, ya kan? Hadis yang masyhur, yang panjang, kisah Nabi menerima wahyu. Yang kesimpulannya bisa kita pahami bahwa ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, beliau sangat kaget, ya, sangat ketakutan, sangat ya bingung gitu, sampai dalam hadis tersebut dikatakan beliau kembali ke rumah dan menemui Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian berkata, menggigil, zammiluni gitu kan, begitu dalam hadis, selimuti aku, menggigil Nabi ketika pertama kali menerima wahyu. Ketika itu Siti Khadijah radhiyallahu anha ya semulanya kaget, tetapi ternyata Siti Khadijah ini juga punya pengetahuan, Pak, ya, Ibu, tentang sedikit tentang kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Nah, tenang wahai baginda, kata Siti Khadijah, insyaallah la yukhziyakallahu abada, ya. Kalla la yukhziyakallahu abada. Ternyata beliau menguatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir wahai baginda, insyaallah ini adalah kabar baik, ya, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan baginda. Nah, di antaranya dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut, Siti Khadijah menguatkan Nabi kita, innaka latasilur rahim. Ya, kenapa Allah tidak akan menyia-nyiakan baginda? Yang pertama, poin yang pertama itu penting adalah innaka latasilur rahim. Ya, karena baginda selalu menjaga silaturahmi, ya, baik kepada kerabat-kerabat yang dekat maupun yang jauh. Nah, setelah beliau menguatkan tersebut, ya, Siti Khadijah masih belum puas, Pak, ya, pengen tahu apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau teringat
dengan salah seorang kerabat beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini Pak, ternyata beliau ini adalah ibnu ammiha kalau dalam sejarah itu ya. Waraqah bin Naufal ini adalah anak dari pamannya, ibnu ammiha, yang mana Siti Khadijah tahu Waraqah ini adalah orang orang Nasrani, tetapi dia alim tentang kitab Taurat dan kitab Injil, punya pengetahuan lah, bukan orang Nasrani yang biasa-biasa. Akhirnya Siti Khadijah membawa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu siapa? Waraqah. Nah, ketika bertemu dengan Waraqah ini, Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi. Ya, aku didatangi oleh malaikat dan disampaikanlah sampai aku ketakutan. Nah, mendengar ya penyampaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Waraqah ini tentulah dia orang yang alim tentang kitab-kitab sebelumnya, gitu kan? Dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata dia, Pak? Bagus, Pak. Ini orang Nasrani berkata menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata dia? Walladhi nafsi biyadihi. Walladhi nafsi biyadihi itu makna dasarnya demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Artinya apa itu? Demi Allah, demi Tuhan. Begitu dia bersumpah demi Tuhan. Innaka lanabiyyu hadhil ummah. Ya, Waraqah berkata kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu beliau belum diangkat menjadi nabi, atau ya pertama kali lah ya, mula-mula gitu kan. Apa kata beliau? Demi Allah, demi Tuhan, sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini, ya, atau akan menjadi umat, atau akan menjadi nabi ya, umat ini, kata beliau. Walaqad ja'aka an-namusu an-namusul akbar alladhi ja'a Musa. Sungguh telah datang kepada kamu, ya, kata Waraqah. Siapa, Pak? Namusul akbar. Jadi makna namusul akbar itu bahasa, mungkin ini bahasa yang ada dalam kitab-kitab lama. Maknanya adalah Jibril. Namusul akbar, ya. Namus itu kalau dalam bahasa Arab sekarang, namus itu nyamuk, Pak. Nyamuk yang besar gitu. Iya, tapi maknanya dalam literasi kuno itu ya, namus al-akbar itu adalah malaikat Jibril. Telah datang kepada kamu Jibril alaihissalam, alladzi yang ja'a Musa, yang telah yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi dia menguatkan ternyata. Terus kata beliau, wa inna qaumaka sayukadzibunaka wa yu'dunaka wa yukhrijunaka wa yuqatilunaka. Ini Pak, seperti ramalan dari Waraqah kepada Nabi. Ini yang akan terjadi. Wahai Muhammad, ya, kamu akan menjadi nabi ya, umat ini, dan telah datang kepada kamu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa. Dan selanjutnya beliau mengatakan, sesungguhnya kaummu nanti sayukadzibunaka, mereka akan mendustakan kenabian kamu ini. Wa yu'dunaka, dan mereka akan menyakiti kamu wahai Muhammad. Wa yukhrijunaka, dan mereka akan mengusir kamu dari negeri kamu ini, dari Mekah ini. Wa yuqatilunaka, dan mereka akan memerangi kamu. Ini belum pernah terjadi, tetapi sudah diramalkan oleh siapa itu, Pak? Waraqah bin Naufal. Kira-kira apa yang disebut oleh Waraqah tadi terbukti enggak? Berikutnya, Pak, itu semuanya terbukti. Ya, orang Nasrani, yang punya banyak pengetahuan tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Ternyata dia punya firasat, dan itu betul, ya. Yukadzibunaka wa yudunaka wa yukhrijunaka wa yuqatilunaka. Dalam kitab sejarah, ketika Rasulullah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Waraqah ini, Pak, ya,
Wa ta'ajjaba Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qala Waraqah. Rasul dari sekian banyak penjelasan Waraqah ini, Nabi agak heran sedikit Pak dari penyampaian beliau. Satu poin, bukan yang ini, bukan mendustakan, bukan menyakiti, bukan juga memerangi kamu, tetapi Nabi agak sedikit terheran dengan penyampaian dia, yaitu tentang apa ini? Yukhrijunaka, ya, mereka akan mengusirku dari kampungku ini. Gitulah dalam penjelasan sirah gitu kan. Wa ta'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedikit heran. Rasulullah ta'ajjaba itu heran, sedikit heran terhadap perkataan Waraqah, innahum sayukhrijunaka, suatu saat nanti mereka akan mengusir kamu wahai Muhammad dari kampung kamu ini. Sayukhrijunaka, ya. Kenapa Nabi heran? Dijelaskan di sini jamaah sekalian, li'annahu kana ya'rifu manzilatahu 'inda Quraisy. Kenapa Nabi heran? Mereka terhadap suatu saat nanti mereka akan mengusir kamu dari kampung kamu ini, karena Nabi tahu bahwa bagaimana kedudukan Nabi tersebut dalam siapa? Dalam pandangan kaum Quraisy, ya. Nabi tahu rasanya nggak mungkin gitu loh Pak. Nggak mungkin mereka akan mengusirku karena selama ini mereka itu baik denganku atau mereka itu percaya denganku. Ini kata Nabi dalam sirah tersebut. Fala penjelasan gitu kan. Kenapa Nabi heran? Fala yunadunahu wa la yukhatibunahu illa bisadiqi wa bil amin. Selama ini, ya, kaum Quraisy itu tidak pernah memanggil Nabi dan tidak pernah mengajak bicara Nabi kecuali mereka memanggil dengan apa? As-Shadiq, Al-Amin, ya. Nabi itu sudah dikenal, Pak. Ya, Shadiq, orang yang jujur, Al-Amin. Lalu kenapa? Mungkinkah mereka akan mengusirku nanti? Itu agak sedikit heran Pak. Tapi ternyata ya apa yang disampaikan Waraqah itu terbukti. Faqala muta'ajjiban, ya. Lalu Nabi, mungkinkah mereka akan mengeluarkan aku, mengusirku? Faqala muta'ajjiban, Rasulullah berkata kepada Waraqah, amukhrijiyahum, mungkinkah mereka akan mengeluarkanku? Qala Waraqah. Lalu Waraqah menguatkan, iya. Suatu saat nanti mereka akan ngusir kamu wahai Muhammad. Tapi yang menarik ini jamaah sekalian, ini perkataan Waraqah. Naam, kata dia, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi. Tidak ada seseorang pun yang datang membawa sesuatu yang seperti apa yang kamu bawa ini wahai Muhammad, yaitu wahyu dari Allah, risalah dari Allah, dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang membawa sesuatu risalah seperti yang kamu bawa ini wahai Muhammad, illa kecuali adahun nas wa harabuhu, kecuali ya manusia akan memusuhi dia dan akan memerangi dia. Nah, terus ini yang bagus ini sekali terakhir ini jamaah sekalian, perkataan Waraqah yang pada waktu itu adalah seorang Nasrani, tetapi Nasrani yang tahu dengan kitab Taurat, yang tahu dengan kitab Injil. Boleh jadi ya, kita pahami kitab Taurat yang belum dirubah atau kitab Injil yang masih asli, dia masih punya, dia masih mengetahui ajaran-ajaran Taurat yang asli dan ajaran-ajaran Injil yang asli. Apa kata beliau? Setelah menyampaikan itu, kamu akan dimusuhi oleh manusia nanti wahai Muhammad. Terus kata Waraqah, wa in adraktu dzalikal yaum. Dia berharap, Pak, Muhammad, tolong dengarkan perkataanku ini. Seandainya aku menemui hari tersebut, hari yang aku katakan tadi, suatu saat nanti kamu akan dimusuhi, diperangi, disakiti. Jika aku menemui hari itu, maksudnya apa itu? Jika aku ada pada waktu hari itu, ya, di hari itu, wa talat biyal hayatu, dan umurku masih panjang. Itu maknanya wa talat biyal haya, atau Tuhan masih memberiku umur wahai Muhammad. Di suatu saat nanti yang aku sampaikan itu, ansuruka nasron muazzara. Aku akan membela kamu wahai Muhammad. Aku akan ikut membela kamu wahai Muhammad dalam membawa risalah ilahi ini. Masya Allah. Orang Nasrani loh Pak. Nasrani ya begitu
seolah-olah dia berjanji ya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa in adraktu dzalikal yaum wa talat biyal haya. Jika aku menemui hari itu wahai Muhammad, wa talat biyal haya, dan aku masih diberi oleh Tuhan umur yang panjang ya, ansuruka nasron muazzara. Ini bagus ya. Ansuruka nasron muazzara. Aku akan menolong kamu wahai Muhammad. Aku akan ikut membela kamu dalam membawa risalah ini. Subhanallah. Ya, ini dalam riwayat hadis yang sahih ya, sahih Bukhari kita dapatkan, kemudian dalam sirah kitab sirah klasik yang sangat diakui di dunia Islam, yaitu Sirah Ibnu Hisham ya, jemaah sekalian. Ya, mungkin cukup itu dulu, alhamdulillah. Ya, dari sini kita sudah dapatkan gambaran bahwa memang malaikat Jibril itu ya, terutama beliau punya tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Cukup di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau menguatkan, dipersilakan jamaah sekalian. Ada yang kurang jelas dari saya atau yang kurang, dipersilakan untuk menguatkan, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Haji, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bani Israel di dalam Al-Quran, ya, itu juga menunjukkan suatu ibadah, bahwa sifat-sifat yang tidak baik ya, itu jadi pegangan buat umat setelah itu. Iya, oh gitu Pak Haji. Terus kejadian sekarang seperti di Palestina, apakah itu juga memang merupakan ya selain iktibar, ada keyakinan dari orang ateis bahwa kemana Tuhan sehingga tidak membantu kaum muslimin yang tertindas. Iya, masya Allah. Bagus. Ya. Sudah Pak Haji? Ya, masya Allah. Ada 2 poin. Yang pertama adalah kisah-kisah yang terjadi dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kaum sebelum kita, gitu kan? Yahudi atau Bani Israel secara umum. Apa gunanya? Ya, sudah pasti ya, seperti yang beliau sampaikan, sebagai iktibar bagi kita ya, menjadi pelajaran bagi kita ya. Dan kalau boleh saya sampaikan, ada istilah atau ada sebuah bahasan dalam ilmu usul fikih atau sumber hukum Islam, itu ada syar'u man qablana namanya Pak ya. Syar'u man qablana itu syariat yang ada di sebelum Islam. Jadi syariat kaum Yahudi ya, kaum Nasrani yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, kemudian disampaikan dalam Al-Qur'an. Contohnya gitu kan. Itu apakah syariat mereka itu bisa dijadikan pula syariat bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penjelasannya adalah syariat mereka itu juga disyariatkan ya kepada kita ya, selagi syariat mereka itu tidak dibatalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau tidak dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau memang ada misalnya ya syariat-syariat kaum sebelum kita dalam Al-Qur'an tuh ya, tentang ya, banyak sekali dalam kisah Nabi Yusuf, kemudian Nabi Sulaiman ya, membuat patung, contohnya Pak ya. Di masa Nabi Sulaiman buat patung itu boleh. Buat patung itu boleh ya, diperbolehkan, tidak diharamkan. Berarti itu kan sebuah syariat yang ada di masa sebelum Rasulullah. Bagaimana di masa Rasulullah ya, apakah itu diperbolehkan? Menurut Rasulullah ternyata membuat patung itu menurut syariat Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan. Nah, berarti ini syariat kaum sebelum kemudian dilarang oleh syariat Nabi Muhammad, maka itu tidak bisa dipakai. Tapi kalau syariat yang sebelumnya ada dalam kaum sebelumnya kemudian diiyakan,
diperbolehkan oleh Nabi kita SAW, maka syariat itu juga menjadi syariat kita. Ya, kalau ingin tahu lebih dalam ya kita harus mengkaji hadis-hadis Nabi, kemudian mengkaji fikih-fikih gitu kan. Ya apa amalan-amalan kaum-kaum sebelumnya bagaimana, bolehkah? Contoh, ya sangat banyak sekali lah gitu. Yang intinya adalah syariat mereka itu menjadi syariat bagi kita selagi syariat mereka itu tidak dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul, kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran tentang keangkuhan, tentang kerakusan, tidak taat kepada Allah, suka membangkang dan lain-lainnya, ya. Kemudian ya, bagus. Yang kedua ini jamaah sekalian, ya, tentang apa yang terjadi di Palestina sekarang, kondisi saudara kita atau peperangan yang apa dari dahulu atau peperangan yang berkepanjangan atau permusuhan yang tidak selesai-selesai. Ada sebagian orang ateis ya Pak Haji ya, mungkin berpikir gitu, mana Tuhan katanya gitu kan, kenapa Tuhan tidak membela kaum-kaum yang tertindas? Betul. Nah, sebenarnya perkara Palestina ini jamaah sekalian itu sudah apa ya, takdir Allah, skenario yang yang harus dijalankan. Artinya apa? Kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, apa yang terjadi di Palestina itu apa? Kita nggak itu Pak, apa istilahnya, nggak terlalu kaget. Itu memang sebuah perjalanan, ya. Ada yang bertanya, kenapa Allah tidak menolong kaum muslimin yang tertindas? Sebenarnya susahkah bagi Allah untuk menolong Pak? Hah? Sangat mudah sekali gitu kan. Sangat mudah sekali. Ini contoh yang terakhir itu ketika Israel sudah mempersiapkan kekuatan, berbagai kekuatan. Yang terbaru ini Pak, perang ini Pak ya. Tapi perang apa? Perang darat. Israel sudah mempersiapkan untuk menyerang darat dengan berbagai tank-tank semuanya. Ya, tahu-tahu apa yang terjadi Pak? Hah? Cuaca buruk. Sedikit saja bagi Allah Subhanahu wa taala, cuaca buruk, ya. Dengan persiapan yang sangat lengkap. Cuaca buruk berhenti. Itu belum Allah apa istilahnya? Bukakan bumi ini misalnya kan, apa gempa ya, tank-tank ribuan tank itu masuk ke apa? Ditenggelamkan, itu sangat mudah sekali. Ya, tapi sebenarnya ini bukan perkara kenapa Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong. Ini adalah sebenarnya ibtila, cobaan, baik bagi saudara kita yang sedang berjuang ataupun apa? Bagi kita yang belum bisa berbuat apa-apa ini. Nah, itulah hal penting apa Pak? Kita yang jauh di sini ini gitu Pak ya, paling tidak kita apa? Mendukung, memberi keberpihakan, membela gitu loh. Sangat mudah bagi Allah kalau untuk menghabisi ya Bani Israel ya kan, itu ada dalam Al-Quran. Sangat mudah bagi Allah untuk memusnahkan ya kaum-kaum yang zolim, yang melampaui batas. Nah, cuman kita yang melihat ini bagaimana? Kamu berpihak kepada siapa? Kepada orang yang zolim atau yang terzolimi? Itu yang penting sebenarnya Pak. Nah, gitu. Ya, subhanallah, mungkin itu saja poin yang penting bagi saya. Jadi jangan ragu lagi ya untuk membela ya hamba-hamba Allah yang terzolimi, apalagi yang terzolimi itu seakidah dengan kita. Ya, kenapa harus ragu? Dari sisi keagamaan, dari sisi agama Islam sangat kuat sekali. Ya, kita harus membela, mendukung dan berpihak kepada saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Itu dari sisi apa? Agama. Dari sisi kenegaraan bagaimana Pak? Sangat jelas sekali ya kan, kita bangga dengan sikap negara kita. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Apa yang lagi harus ragu-ragu ya kan Pak? Ya kenapa kita harus bimbang-bimbang untuk memberi dukungan? Nah, itulah. Jadi hal ini sebenarnya cobaan bagi kita, cobaan keimanan dan cobaan keberpihakan ke pihak mana. Itu cobaan bagi kita Pak. Jangan sampai kita hanya melihat saja kemudian menyalahkan dan merendahkan, itu tidak baik. Cukup di sini dulu, alhamdulillah sudah mulai siang. Silakan Mas Pak Raja. Ya, barakallah. Agama itu masalah tidak. Orang anggap kita main-main aja. Sehari terjadi kamu masih
kerja juga masing-masing, terima juga masing-masing. Itu masalahnya. Jadi kerja gimana? Yang kedua, itu di surat Yasin kan ada nomor 58. Itu datang selalu orang yang berarti ada malaikat. Salamun qawlan min rabbir rahim. Itu ya. Itu kalau kata-kata Allah pada siapa? Di surga atau pada siapa? Ya, Masya Allah. Tentang mencari pemimpin ya, poin yang penting yang kita sampaikan, yang ingin saya sampaikan, tidak ada salahnya, apa ya, kita memilih pemimpin itu orang yang bisa apa ya, bisa menjaga ya akidah kita, bisa menjaga keimanan kita, bisa menjaga apa istilahnya ya kesolehan kita. Itu hal yang wajar gitu Pak, sesuai dengan keyakinan kita gitu kan. Ya, kalau kita justru nggak baik juga gitu loh. Kita pengen ya akidah kita baik, kemudian iman kita baik, keislaman kita baik. Ya misalnya kemudian kita ya melihat seorang pemimpin yang ya tidak ada kriteria itu ya. Jadi tidak ada larangan. Itu hal yang sebuah kebebasan sekali. Saya suka dengan pemimpin ini, saya suka dengan pemimpin itu ya. Silakan saja ya. Intinya adalah ini adalah sebuah pilihan saja. Tapi yang jelas ya kalau dalam Islam itu ya begitu saja gitu kan. Tidak ada salahnya kalau kita mengharap punya pemimpin yang seakidah dengan kita, itu tidak ada salahnya gitu kan. Itu hal yang wajar sekali. Kemudian ya hal-hal yang berikutnya. Yang kedua apa tadi Pak? Tentang salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim itu ya yang kita pahami dalam surah Yasin, perkataan salamun qaulan min rabbir rahim, keselamatan ya, perkataan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa Pak? Ya untuk pastinya nanti gitu kan, tolong beri waktu saya gitu kan. Tapi yang bisa kita pahami itu adalah perkataan para malaikat ya. Tapi untuk apanya nanti biar saya cek lagi lah kitab gitu ya, apa istilahnya, kitab tafsir gitu Pak ya, insyaallah. Salamun qaulan min rabbir rahim ya, itu adalah perkataan para malaikat. Untuk apanya, kepastiannya beri saya waktu untuk melihat kitab-kitab tafsir. Cukup itu ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk ya terutama bagi kami yang menyampaikan ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.